Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu berperilaku, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Sebelumnya, Bapak akan mengulas kembali dalam pembelajaran bab yang lalu, yaitu tentang kodo dan kodar. Yang mana kodo dan kodar ini adalah kita ketahui takdir itu terbagi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram ya. Nah, dalam hal ini ada takdir yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, kita ketahui kemarin adalah kita selaku manusia hanya bisa berikhtiar. Apa itu berikhtiar? Berusaha. Nah, tentunya berusaha itu ada ya sudah jelas dalam ayat Allah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika tidak kaumnya itu sendiri yang mengubahnya. Nah, dalam hal konteks ini adalah ada dalam sifat ragam manusia itu ada yang manusia yang rajin eh, bekerja keras ya, dan ada juga seseorang yang malas dalam bekerja. Nah, ini adalah kita ternyata dalam Islam ini mengajarkan kita untuk berperilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, apa saja dalilnya? Benar nggak sih ada ayatnya dan hadis dalam bekerja keras ini? Nah, tentunya kita ketahui dulu apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, pertama adalah kita mengetahui dulu makna bekerja keras. Bekerja keras itu apa sih? Kemudian kita ketahui makna bertanggung jawab. Kemudian kaitan bekerja keras bertanggung jawab dengan keimanan. Nah, yang terakhir adalah tentunya kalau kita sudah paham semua, kita ketahui hikmah jika kita memiliki perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Baik, ini adalah pengertian bekerja keras. Bekerja keras yaitu bekerja dengan maksimal potensi waktu dan kesempatan sehingga hasilnya maksimal. Nah, dalam hal ini arti bekerja keras itu ternyata ada bahasa waktu. Nah, dalam Islam mengajarkan kenapa sih Islam itu sholatnya 5 waktu. Nah, tentunya ketika kalian Islam itu mengajarkan disiplin waktu sehingga keluarlah hadis as-sholatu fi waktiha, sholatlah pada waktunya. Nah, dalam hal ini banyak sekali tuntutan kita untuk disiplin, belajar disiplin, menempatkan waktu pada tempatnya. Kalau kita belajar ya belajar, kalau kita main ya waktunya main, kalau kita waktunya bekerja ya bekerja. Nah, ini adalah yang diajarkan dalam Islam. Ketika waktunya sholat, ketika Allah memanggil maka kita langsung hayya 'alas sholat, maka kita harus mendatangi masjid atau kita sholat, melaksanakan sholat. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran. Ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk disiplin waktu sebagai bentuk salah satu dari kriteria bekerja keras. Oke. Kemudian umat Islam yang bekerja keras memberi peluang untuk memperoleh ekonomi yang maksimal. Dengan kata lain, umat Islam yang bekerja keras akan menjadi kaya. Ya, tentunya pasti dalam kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan adalah salah satunya bekerja keras. Tapi tentunya ada yang menghendaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menghendaki, maka segala apapun yang kita kerjakan dengan kita ikhtiar kita, maka semuanya akan terasa mudah dan tanpa terasa hal yang telah kamu raih, kesuksesan tersebut ternyata sudah kamu raih. Karena dengan uh, Allah dengan memudahkan kita dalam menjalani usaha tersebut. Ini dalilnya yang bekerja keras menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam Quran surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah melihat pekerjaanmu. Nah, dalam hal bekerja, ya dalam dalil ini kita ketahui kerjaan apapun Allah pasti memelihatnya. Dari kalian kerjanya yang baik, ya, atau kerjaan yang buruk, yaitu kerjaan yang baik adalah seperti kerjaan yang mencari rezeki yang halal. Tetapi kerjaan yang buruk adalah mencari rezeki yang haram, seperti hanya mencuri dan yang lain-lain. Banyak atau hal-hal yang menimbulkan kesyirikan. Nah, begitu juga Rasul dan orangnya.
perlu kita ketahui Rasulullah SAW dulu juga pun bekerja sebagai pengembala kambing. Nah, itulah sebagai upaya menunjukkan kepada umat manusia tidak ada umat manusia yang, fokus di satu, "Oh Pak, saya selama hidup ini hanya untuk, sholat saja, tapi saya tidak mau bekerja, saya tidak mau, tidak mau beribadah yang lain kecuali sholat dan baca Al-Quran saja selama hidupnya, tapi tidak melaksanakan sholat." Kalau kita melihat para rasul, para nabi terdahulu mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Seperti halnya Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing, terus Nabi Sulaiman sebagai raja yang mengatur masyarakatnya, terus dan banyak lagi. Seperti Nabi Adam tidak berdiam sendiri, terkadang dia pekerjaannya memburu untuk, untuk mencari makan anak-anaknya dan yang lain-lain. Nah, ini adalah, salah satu contoh para nabi untuk mengetahui bahwa nabi pun ketika Allah utus mereka tidak, eee, apa, tidak seperti hal yang kita bayangkan, "Oh udahlah hidup ini cukup baca Al-Quran dan sholat." Tanpa kita mengerjakan apapun, tanpa kita mencari nafkah atau tanpa kita bekerja. Nah, ini adalah ya hal yang kita fahami agak salah ya. Karena tentunya dalam ayat ini Allah perintahkan kita pada untuk bekerjalah kamu ya, dan untuk rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui alam gaib. Nah, dan yang nyata. Dalam amal semua akan dikembalikan kepada diri kita. Apakah amal kita baik atau pekerjaan kita baik atau pekerjaan kita buruk. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tentunya pada hari akhir yaumul ba'sar nanti kita akan diperlihatkan amal kita kepada semua seluruh manusia. Betapa kita baiknya atau betapa bejatnya kita, betapa buruknya kita terhadap di pandangan manusia. Nah, itu ya, itu dalil pertama dalam surat At-Taubah ya, ayat 105. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 96. Dengan iman yang dimiliki oleh para pekerja keras membuka segala pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berbunyi ayatnya dalam Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, dan dalam hal ini ketika semua penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kita akan diberikan melimpahnya berkah ya. Berkah itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan disampaikan kepada temannya. Ya, baik, berkah adalah bertambahnya suatu nikmat. Jadi kalau kita pengen tahu rasanya berkah itu adalah seperti halnya ketika kamu makan di saat kenyang, kira-kira nikmat gak makannya? Nikmat tidak? Tetapi kamu makan ketika saat itu kamu sedang sangat lapar. Kira-kira nikmatan mana antara kamu makan dalam keadaan kenyang dengan makan dalam keadaan sangat lapar? Betul sekali, nikmat dalam keadaan kenyang. Nah, itu adalah bentuk rasa ya, bentuk rasa bukan contoh. Bentuk rasa betapa tambahnya nikmat. Nah, seperti halnya ini dalam ayat ini adalah Allah berikan mereka berkah dari langit dan bumi ya. Dari langit itu banyak, entah itu air hujan, entah itu hewan-hewan yang berada di langit seperti burung dan lain-lain. Nah, adapun dari bumi, dari pohonan, dan Allah memberikan berkah yang bertambah-tambah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini adalah bentuk bahwa kita hati-hati dalam
memilih pekerjaan. Apabila kita mendustakan, oh ternyata dalam ayat Al-Quran melarang kita untuk mencuri, tetapi kita mendustakannya, mencuri nggak apa-apa. Nah, tentunya kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau mencuri maka mereka akan mendapatkan ganjarannya, disiksa nanti. Ya, nah itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Nah, artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebarlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah. Nah, maksudnya carilah karunia Allah ini ada bahasa umum ya, seperti kita bekerja untuk mencari karunia-Nya, berikhtiar, berusaha. Nah, kemudian apabila kita sudah mencari, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya. Nah, ini adalah cara agama kita untuk menuntun kita agar tidak sombong. Ya. Nah, itu ya. Nah, ciri-ciri bekerja keras pertama adalah bekerja keras secara tekun. Tekun artinya rajin atau bersungguh-sungguh dan terfokus pada suatu pekerjaan tersebut. Apapun yang dilakukan dengan penuh ketekunan akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Ya. Nah, kemudian bekerja secara ulet. Nah, bekerja ulet artinya adalah bekerja kuat, tidak mudah putus asa. Ya. Nah, ada bahasa seperti ini ya. Bapak pernah dapat dari motivator yang mengatakan bahwa kegagalan adalah suatu hal yang mendekati kesuksesan. Jadi kamu jangan takut gagal. Ketika kamu sudah mengalami kegagalan sekali, kamu pelajari kegagalan tersebut dan kamu coba kembali. Nah, itu adalah hal yang sudah satu langkah kamu sudah mendekati cara untuk memperbaiki kegagalan kamu. Nah, kemudian bekerja secara teliti. Bekerja teliti adalah bekerja dengan penuh hati-hati. Jenis pekerjaan yang dilakukan secara hati-hati membutuhkan keterlibatan fisik dan doa secara bersama-sama. Jenis pekerjaan perlu dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Contoh berperilaku bekerja keras. Nah, ini ada kisah Pak Jahid, seorang pedagang sayuran yang bekerja keras tanpa kenal lelah. Suatu hari usaha dilakukan Pak Jahid kurang menguntungkan karena sayurannya yang sudah dibawa ke pasar induk tidak habis terjual. Namun apa yang dilakukan Pak Jahid? Nah, namun Pak Jahid terus memperdagangkan jualan tersebut dan akhirnya terjual habis dan hasilnya diserahkan kepada istrinya untuk membiayai keluarganya. Jadi hal ini kalau kita ketahui kan pasar itu kan cuma ada pagi. Nah, ternyata ketika pagi itu pasar sudah mulai sepi, tetapi Pak Jahid ini tidak berhenti untuk memperdagangkannya. Udahlah besok aja, misalnya kita merasa putus asa. Kalau kita merasa putus asa pasti kita mengatakan udahlah besok aja, dilanjutin lagi untuk jualannya. Nah, ini ternyata contoh Pak Jahid ini adalah orang yang tekun. Ketika dagangannya habis, dia tidak akan pulang karena sampai dagangannya habis. Nah, tentunya sesuai dengan keadaan tubuh kita ya. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian cara membiasakan diri menjadi pekerja keras. Pekerja keras didasarkan kepada niat yang baik, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui, kita melihat kembali ke belakang, yaitu apa tujuan umat manusia itu diciptakan. Sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, konteks beribadah ini termasuk adalah tentang bekerja. Nah, bekerjanya didasarkan kepada niat yang baik. Nah, kemudian pekerjaan selalu diawali dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita ingin dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kamu lupa ketika dalam mengerjakan suatu hal diawali dengan doa. Yang ketiga adalah pekerjaan dilakukan secara bersungguh-sungguh. Dengan prinsip bahwa hanya dengan bekerja sungguh-sungguh Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Tentunya seperti Bapak ceritakan seperti ini. Ketika kamu membuat kue bolu ya. Nah, ketika kalian membuat kue bolu,
ketik hal itu, kamu lakukan dan prosesnya kamu lakukan dengan cara main-main, bercanda kah atau, asal-asalan. Nah, contoh ketika kamu main kue bolu akhirnya lempar-lemparan tepung, dan kira-kira kalau kalian terus-terus lemparan tepung, kira-kira menjadi banyak nggak kue bolunya? Nah betul, akibatnya adalah, bahan adonan yang dipakai untuk kue bolu itu berkurang sehingga tidak menjadi kue bolu yang maksimal. Beda halnya ketika orang yang ingin membuat kue bolu dengan sungguh-sungguh, tidak main, tidak bercanda, fokus ini takarannya pas atau tidak, gulanya pas atau tidak, mayonesnya sel blue bandnya pas atau tidak, menteganya, nah dan yang lain-lain. Nah ini adalah sehingga ketika dia sudah memperhatikan semua maka hasilnya pasti sesuai. Nah kemudian menjadikan setiap waktu adalah hasil pekerjaan sehingga tidak pernah menyia-nyiakan waktu kerja. Nah perlu Bapak ceritakan ya, ketika kalian nanti belum, terjun di dunia pekerjaan, Bapak menceritakan zaman Bapak waktu kerja ya. Nah, dalam hal beribadah ternyata umat Islam itu ketika orang yang sudah memiliki pekerjaan mereka lupa akan ibadah. Yaitu ketika sholat zuhur, hayya 'alas sholat, aduh jam kerjanya cuma 1 jam lagi istirahatnya. Makan dulu, belum ngerokok dulu, ya kan, belum ngobrol dulu, akhirnya nggak sempat untuk sholat, ya kan. Nah banyak sekali. Begitupun, hal seperti puasa cuma seminggu aja syarat, habis itu, tidak puasa lagi. Nah bagaimana kita menanganinya? Maka kita membiasakan dari saat ini, sebelum kita mulai masuk ke dunia pekerjaan, kita biasakan bahwa ketika saya sholat, oh ketika saya sekolah, ketika saya dengar azan zuhur, saya langsung ke masjid bersama teman-teman. Nah maka itu akan terasa, oh saya biasanya ke masjid nih, terasanya gimana kalau misalnya saya nggak sholat gitu. Nah nah pasti halnya, ketika kamu melaksanakan sholat 5 waktu kemudian kamu meninggalkannya, pasti di antara kamu akan merasakan yang mana sungguh merasa menyesal meninggalkannya, atau merasa rugi, atau merasa gimana gitu, merasa pokoknya merasa menyesal banget. Oh saya udah pengen sholat, subuh tadi malah diintar-intarin, akhirnya saya nggak sholat, aduh saya menyesal banget. Nah rasa menyesal itu adalah rasa teguran Allah untuk kamu untuk tidak mengulanginya lagi. Berarti dalam konteks ini Allah masih sayang pada kita ya. Nah kemudian apabila kerja keras mendatangkan hasil yang maksimal, maka terus bersyukur. Sebaiknya kalau bekerja keras belum membuahkan hasil yang maksimal, terus bersabar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuai dengan qada dan qadar kemarin ya. Ketika kita sudah maksimal bekerja, kita sudah berdoa, maka apa yang kita lakukan? La haula wala quwata illa billah. Ya, berpasrah kepada Allah SWT. Nah, manfaat bekerja keras: satu, dicintai oleh Allah SWT. Yang kedua, diampuni dosanya, ya kan? Yang dicintai oleh Allah dapat meraih kesuksesan. Ya, diampuni dosanya, diberikan hasil kerja yang berkah. Ya, itu ya. Nah, pengertian tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Tanggung jawab tidak berarti berbuat secara sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, jelaslah dalam tanggung jawab kita nih, ketika kalian belum memiliki keluarga, maka kalian harus menanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, ini ketika kamu masih SMA, oke lah kamu masih dapat uang jajan dari orang tua. Tetapi ketika kamu sudah lulus, nanti kamu akan merasa malu. Maka aduh saya udah ngerepotin orang tua dari kecil sampai sekarang, ya kan? Apa saya harus minta uang terus kepada orang tua? Nah ini adalah sudah mulai rasa tanggung jawab untuk terhadap diri sendiri. Nah kalau misalnya yang kita lakukan dalam sekolah seperti halnya
pakaian kita, itu udah tanggung jawab kita, ya kan? Nah, sepatu dan yang lain-lain, ya. Itu sudah tanggung jawab. Nah, ketika kamu sudah menikah, maka bertambahlah tanggung jawabnya, itu tanggung jawab terhadap keluarga, khususnya untuk laki-laki yang sebagai imam sudah bertanggung jawab nih, dari nafkahnya sudah mencukupi atau belum, dari ya pokoknya kewajiban lelaki untuk memimpin keluarganya. Dan istri pun sama, tanggung jawab terhadap untuk mengatur anak-anaknya, tanggung jawab untuk menjadi seorang istri yang soleh. Kemudian kalau kita sudah tanggung jawab kepada keluarga, terjunlah kita diangkat menjadi kepala lingkungan, yaitu seperti RT. Maka kita pun akan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Apakah masyarakat kita baik? Apakah masyarakat kita masih banyak yang berzina? Apakah masyarakat kita masih banyak orang-orang yang uh, melenceng di jalan Allah? Nah, itu adalah kita sudah wajib untuk bertanggung jawab dalam menangani masyarakat apabila kita sudah diangkat sebagai Mas RT. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini adalah halnya ketika kita sudah RT RW, kita sudah bertanggung jawab pada masyarakat ternyata bagus, maka ketika akhirnya kita memegang sebagai presiden. Nah, ini adalah tanggung jawab terhadap seluruh manusia yang berada di suatu negara tersebut. Itu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta hak, apakah kamu sudah memenuhi hakku? Apa haknya Allah? Haknya Allah adalah puasa, sholat, zakat, dan ya rukun Islam tersebut, ya. Nah, itu adalah hak Allah. Apakah kamu sudah mengerjakan semua? Nah, maka akan ditagih oleh Allah di yaumul ba'san nanti, ya, yaumul hisab, ya. Nanti kamu akan ditanyakan, mana hakku, gitu. Nah, inilah bentuk tanggung jawab, ya. Nah, dalil nanti tentang perintah tanggung jawab, setiap seorang terikat dengan apa yang dikerjakan, ya. Jelas, ketika kamu mengerjakan suatu, maka kamu akan terikat apakah kerjaan itu baik atau tidak. Kalau kerjaannya baik, ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan, ya, suatu hal, ya, sekecil apapun itu akan dibalas. Ataupun barang siapa yang mengerjakan suatu hal keburukan sekecil apapun itu pun akan dibalas, ya. Nah, manfaat tanggung jawab adalah pertama dicintai oleh Allah SWT, dicintai manusia, terwujudnya suasana kehidupan yang aman dan damai. Yang keempat adalah sukses mengemban misi sebagai khalifatul fil ard. Khalifah adalah pemimpin fil ard, di atas dunia. Nah, kaitan antara perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Islam lebih mencintai umat Islam yang kaya daripada umat Islam yang lemah. Kaya ini adalah konteksnya adalah kaya hati atau kaya harta. Nah, ini ada umum, ya. Nah, maksud di sini adalah kaya hati yang tidak lemah, tidak mudah terguncang. Ketika kamu sudah kaya hati, kuat hati, maka, ya, ketika kamu mengerjakan dengan bekerja keras, kamu tidak akan mudah guncang, ya. Nah, secara tidak langsung Islam memerintahkan umat Islam untuk menjadi seorang pekerja keras, atau umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga umat Islam memiliki produktivitas yang tinggi. Apabila umat Islam bersikap produktif, maka umat Islam akan terjatuhkan dari sikap konsumtif, sehingga umat Islam menjadi komunitas manusia yang kaya dengan bingkaian ajaran Islam, sehingga menjadi umat yang kaya dan dermawan. Kaitan antara perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Seorang yang beriman meyakini bahwa semua tanggung jawab di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT akan terjadi dengan sangat adil dan tidak akan pernah terjadi rekayasa atau rasa sandiwara, ya. Dengan demikian, seseorang yang beriman secara sungguh-sungguh memiliki terkaitan dengan tanggung jawab seseorang. Semakin seseorang mendalami tingkat keimanannya, semakin bertanggung jawab terhadap segala persoalan hidup. Sebaliknya, seorang yang tidak beriman dan beriman namun kurang mendalam, maka seseorang tidak bertanggung jawab, atau kalaupun bertanggung jawab,
tanggung jawabnya tersebut sangatlah rendah karena tidak mengetahui konsekuensi dari sebuah tanggung jawab berdasarkan keimanan. Nah, itu adalah etos kerja dan bertanggung jawab, bekerja keras dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konteks di sini adalah kita selaku umat Islam, hikmahnya adalah kita selaku umat Islam patutlah kita untuk melakukan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan tentunya adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia ya untuk menjalani kehidupan ini. Nah, dalam hal ini semua amal yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan yang buruk, merampok atau yang lain-lain yang Allah murkai, maka siaplah Allah akan membalasnya di neraka nanti. Nah, akhir kata semoga ini akan bermanfaat untuk kalian. Minggu depan kita materi kembali dan selanjutnya baru akan PH 2 bab. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih atas kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa di minggu yang akan datang kita masih bab, kemudian kita akan PH. Jadi PH-nya langsung 2 bab. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.